yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya yang bertolak ke Betsaida karena Herodes mengejar-ngejar Yesus. Di dalam Yesus dan murid-muridnya bertolak ini, orang-orang mengikuti mereka dan mereka berdiam-diam untuk pergi ke tempat yang sunyi. Namun orang-orang tetap mengikuti mereka. Lalu Yesus menerima mereka dengan sukacita dan mengajarkan mereka dan menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Lalu pada saat itu hari mulai malam dan murid-murid Yesus itu berkata kepada Yesus agar Yesus meminta mereka untuk pergi mencari tempat-tempat penginapan di sekitar desa-desa terdekat. Namun Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu harus memberi mereka makan. Lalu murid-murid Yesus ini berkata lagi kepada Yesus, bagaimana kami bisa memberi makan 5.000 orang? Apakah kami harus pergi memberi makan kepada mereka, sedangkan kita hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan? Lalu Yesus meminta mereka untuk duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira satu kelompok 50 orang. Dan pada saat itu juga Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu dia mengangkat itu dan mengucap syukur. Dan disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu mampu memberi makan 50.000 orang. Dan pada Injil ini yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, dan kedua yaitu adalah murid-murid Yesus, dan ketiga adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan dalam Injil ini ada suatu peristiwa yang sangat menarik untuk saya sampaikan pada saat ini, yaitu di mana orang-orang ini mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka meninggalkan harta benda milik mereka, dan mereka juga meninggalkan ternak-ternak mereka. Lalu ada suatu pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan itu untuk Tuhan? Dan mungkin saya sendiri akan menjawab itu adalah pribadi saya sendiri. Mungkin itu masih belum bagi saya. Dan saat kesempatan ini saya juga ingin mencoba agar saya bisa melakukan itu. Terkadang-kadang ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita selalu menolak dengan seribu alasan. Karena kita takut bahwa kita akan berkekurangan ketika kita mengikuti Tuhan. Tetapi sebenarnya sudah, ketika kita memiliki suatu kesusahan dan kita akan datang kepada Tuhan, kita tahu kita sangat sibuk mengumpulkan berkat-berkat Tuhan, sementara kita menyadari yang memberi berkat itu adalah Tuhan itu sendiri. Jikalau Tuhan tidak berkenan atas pekerjaan kita, maka kita tidak akan memperoleh berkat itu. Seperti banyak hal yang sudah terjadi, khususnya di Indonesia ini, di tahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin di tahun ini juga akan terjadi. Begitu banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Di dalam televisi itu kita melihat begitu banyak rumah-rumah yang hancur dan roboh, begitu banyak harta benda yang tertelan oleh bumi. Lalu kita bertanya lagi, mampukah rumah kita melindungi kita ketika ada gempa? Tidak, rumah itu akan roboh dan kita
oleh Tuhan, kita selalu menolak Tuhan. Kita memiliki banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tuhan juga pernah berfirman kepada kita agar kita mengumpulkan harta benda, agar kita tidak mengumpulkan harta benda di dunia ini. Karena harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini bisa dirusak oleh ngengat, rayap, dan sebagainya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu adalah iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang nantinya akan menyelamatkan kita. Kembali lagi kita pada bacaan pada hari ini, di mana pada saat itu orang-orang mengikuti Yesus dan mereka tidak memiliki makan. Dan itu lagi kembali lagi kepada kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan jikalau kita percaya kepada-Nya. Dan dalam firman Tuhan juga ada mengatakan, Tuhan tidak pernah meminta kita memiliki iman sebesar bongkahan batu, tetapi Tuhan hanya meminta kita untuk memiliki iman hanya sebesar biji sasaran. Itu adalah hal yang terkecil mungkin yang ada di dunia ini. Maka kita akan bisa memindahkan sebuah gunung kalau kita memiliki iman hanya sebesar biji sasaran saja. Orang-orang yang berdosa saja Tuhan selamatkan, apalagi kita orang-orang yang beriman. Semoga penyampaian firman Tuhan ini bisa berguna bagi kita semua. Amin. Saya hampir tidak bisa ngomong. Tunjuk saya begini. Luar biasa. Ini namanya sangat bagus. Cantik dengan orang. Maria Selfie. Selvia. Itu artis dari Meksiko. Maria Selvia, artis Meksiko. Ya, kamu tulis berapa? Sebentar saja, tadi malam mau habis dari sini kan mengantuk, tapi sesampainya di rumah itu tiba-tiba mengantuk hilang. Lalu saya baca, lalu saya tulis-tulis, lalu di tempat duduk tadi juga saya berbaharui juga, sudah selesai. Bagus ya. Ya, bagus sekali. Lihat calon uskup. Calon uskup ngomong tentang Maria Selvia dari stasi Sanggu. Ya, itu nanti mau mengalahkan ketua stasi. Ya. Semoga. Cita-citanya mau menggantikan. Hadirnya ya. Beliau adalah murid yang hebat sekali. Diajarkan di sini. Mulai dari memorial ya, bagus sekali. Kemudian juga intelektualnya bagus sekali dalam membahasakannya. Bagus sekali. Hanya satu yang akan saya katakan ini, pintar sekali bercerita. Itu pintar sekali cerita. Yang pertama cerita tentang kitab suci. Kemudian pintar juga menampilkan masalah bencana. Jadi kan orang diasuhkan dengan berbagai bencana, mulai gelisah. Tapi terus ditampilkan juga penyelesaiannya. Jadi bukan hanya membuat masalah, tapi cara penyelesaiannya yaitu iman. Ini imannya apa? Kalau kita beriman, kita akan bisa memperoleh apa yang baik. Ya tadi. Jadi saya senang sekali untuk ini. Bagus sekali artinya dalam pelajaran ini tidak sia-sia datang dari jauh protokol. Terus vokalnya ya bagus sekali. Cara berbicara karena napasnya bagus. Nah, saya ajari sebentar. Sebentar, berdiri semua. Berdiri. Kalau belajar bernapas itu seperti biasa. Untuk bernapas pada waktu hirup perut dikembangkan. Pada waktu dilepaskan perutnya kempes ya. Coba. Nah, seperti itu ya. Besarkan perutmu. Perutmu, itu ya. Jadi tahu ya seperti itu tekniknya, tapi terus menerus. Coba ini yang terakhir, tarik nafas, tarik lagi,
Tarik lagi sampai besok. Baik, Maria Sylvia. Tadi ada satu yang saya rindukan untuk diungkapkan ketika berpindah cerita, yakni Bapak Ibu saudara-saudara tidak ada. Itu sapaan itu. Jadi sapaan Bapak Ibu saudara-saudara itu pindah ke Alinea, pindah ke ide baru. Bapak Ibu saudara-saudara, ya itu tidak ada. Lalu dia ini pada bercerita hanya begini saja. Ya awal-awal melihat saya setengah mati. Tapi kemudian ya, dia pikir betul. Kemudian dia lihat saya terus. Tapi ketika pada intelek dia lihat ke sana. Tapi maunya itu kan dia pakai tangan. Kejadian alam di seluruh Indonesia kita rasakan. Tangan itu daripada suara. Kita rasakan. Jadi itu harus tangan dulu, tangan. Jadi kita lihat. Kamu refleksinya Pak. Itu kalau kamu sudah jatuh cinta dengan kitab suci, itu ketua stasimu yang mulia itu lama-lama kau budikan dia.